Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suciulandari. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai manajemen permodalan. Nah, bank itu merupakan lembaga yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkatnya sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai. Modal itu merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu apa itu modal dan atau permodalan? Nah, menurut Zainal Arifin, modal yaitu sesuatu yang mewakili pemilik dalam perusahaan. Pada suatu bank, sumber permodalan atau perolehan pemodalan bank dapat diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham ini menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Lalu apa sih itu fungsi bank? Nah, fungsi bank ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian yang akan dialami oleh bank, dan juga perlindungan terhadap kepentingan para deposannya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Batas maksimum ini biasanya sekitar 20% dari modal bank. Hal ini untuk melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari individu debitur. Nah, lalu yang ketiga, yaitu sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi bagaimana sih tingkat kemampuan bank itu secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, tingkat keuntungan bagi para investor ini diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dan juga ekuitasnya. Selanjutnya, dari mana sih sumber modal itu didapatkan? Nah, sumber modal itu didapatkan dari 3 hal. Yang pertama yaitu ada saham biasa, saham preference, dan pinjaman subordinasi. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa itu mewakili modal yang disetor oleh pemegang saham yang biasanya mendapatkan dividen yang labanya dihitung setelah pajak. Nah, yang kedua yaitu ada saham preference atau preference stock. Nah, saham ini biasanya lebih tinggi dari saham biasa karena pemilik saham ini tidak memiliki hak suara. Nah, yang ketiga yaitu ada pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi ini merupakan penyertaan dana dari pemegang saham yang tidak berbentuk saham. Nah, bentuk pinjaman subordinasi ini bervariasi dari capital notes sampai debentur dengan jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya ada komponen modal. Komponen modal ini dibagi menjadi 3, yaitu ada modal inti, modal tambahan, dan juga modal pelengkap. Nah, yang pertama yaitu modal inti. Modal inti ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada modal yang disetor oleh para pemegang saham dan juga modal cadangan. Nah, modal store itu modal yang disetor oleh para pemegang saham yang biasanya modal ini itu timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Nah, yang kedua yaitu ada modal cadangan, yaitu modal dari sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kemudian. Lalu setelah modal inti, yang kedua yaitu ada modal tambahan. Modal tambahan juga ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada cadangan umum, cadangan kerugian aktiva, dan juga revaluasi tetap. Nah, cadangan umum ini modal yang biasanya didapatkan dari pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Nah, lalu yang kedua yaitu cadangan kerugian aktiva. Cadangan ini ada jika sewaktu-waktu kolektibilitas pembiayaan itu memburuk. Nah, yang ketiga yaitu revaluasi tetap. Revaluasi tetap ini biasanya dari aset-aset tetap seperti gedung atau tanah, atau biasanya dari pengambil alihan jaminan. Nah, yang ketiga setelah modal inti, modal tambahan, nah yang ketiga yaitu ada modal pelengkap.
Modal pelengkap ini biasanya dari subordinasi loan. Selanjutnya, yaitu dalam manajemen permodalan ada yang namanya KPMM. KPMM adalah kewajiban penyediaan modal minimum. KPMM itu adalah rasio yang berkaitan dengan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktivitas yang biasanya mengandung risiko. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari CAR minimum atau kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM? Rumusnya yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR sama dengan modal dibagi dengan aset, atau bisa juga CAR sama dengan modal yaitu dari tier 1, tier 2, dan tier 3 yaitu modal inti, modal tambahan, dan juga modal pelengkap dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR. Biasanya itu ATMR mengandung risiko-risiko kredit, risiko-risiko pasar, dan juga risiko operasionalnya. Nah, sekian penjelasan manajemen permodalan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.